Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Yusuf Soleh, NPM 1901011103, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video wawancara dengan kepala sekolah terkait supervisi pendidikan. Penasaran? Yuk ikuti selengkapnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Ya, silakan duduk. Gimana? Iya. Ada yang bisa dibantu, Mas? Baik Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Soleh, dari mahasiswa IAIN Metro, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6. Jadi maksud kedatangan saya yaitu ada tugas mata kuliah Pak tentang supervisi gitu. Jadi mata kuliah supervisi pendidikan. Jadi bermaksud untuk wawancara dengan Bapak selaku kepala sekolah di SMP IT WU Metro ini Pak. Oh iya, boleh. Silakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak untuk atas Bapak udah bersiap untuk saya wawancara. Jadi Sama-sama, saya dulu juga pernah jadi mahasiswa, juga pernah melakukan tugas serupa seperti itu. Jadi ya, enjoy, silakan. baik Pak. Baik Pak, pertanyaan yang pertama itu apakah supervisi akademik sudah pernah dilaksanakan di sekolah ini? Ya, tentu saja bukan hanya pernah ya, yang namanya supervisi akademik itu dilaksanakan secara periodik. Jadi itu merupakan bagian kepala sekolah dalam menilai bagaimana kinerja guru dalam proses belajar dan mengajar di dalam kelas. Jadi bukan hanya pernah, tapi itu memang sudah menjadi rutinitas bagi kepala sekolah untuk melakukan supervisi akademik. Seperti itu. Rutinitas yang sangat selalu ya Pak? Ya, jadi itu rutinitas yang program kami sebulan sekali ada supervisi. Jadi pelaksanaannya sebulan sekali, kemudian pelaksanaannya juga tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu. Jadi ketika sudah saya jadwalkan bulan ini ada supervisi, maka nanti saya akan melihat jadwal pelajaran yang ada. Kemudian di hari itu saya di jam ke-3 dan ke-4 pelajaran IPA di kelas 7A. Maka saya akan langsung masuk ke kelas 7A, kemudian saya melakukan supervisi di situ. Jadi tanpa ada pemberitahuan kepada guru yang bersangkutan. Tapi mereka tahu ada supervisi setiap bulan. Gitu. Baik Pak, jadi supervisinya setiap bulan dan itu tidak ada pemberitahuan kepada guru agar guru selalu bersiap sedia gitu ya Pak ya? Sebenarnya bukan untuk guru bersiap sedia sih, cuman supaya saya pengen melihat secara natural bagaimana guru itu mengajar, bagaimana guru itu menyampaikan materi, bagaimana guru itu mentransfer ilmu kepada anak-anak. Gitu. Bisa jadi kalau saya kasih tahu nanti jamnya sampai supervisi di kelas ini, ya justru saya kurang suka seperti itu. Saya dadakan, jadi seperti ini kondisinya, seperti ini yang saya temui, sehingganya nanti itu bisa saling perbaiki. Ini yang harus diperbaiki dari guru tersebut, ini yang harus ditingkatkan, ini yang harus dikembangkan, seperti itu. Jadi tujuan supervisi itu kan untuk memperbaiki kinerja guru, memperbaiki cara mengajar guru, memperbaiki gimana cara guru mentransfer informasi dan lain sebagainya. Bukan menyalah-nyalahkan, ya itu nggak ada dalam budaya sekolah kami. Baik Pak, terima kasih. Lanjut pertanyaan kedua, bagaimana cara kepala sekolah memberikan hadiah atau penghargaan kepada guru dari hasil pelaksanaan supervisi? Oke, kalian sudah kami laksanakan di sini. Penghargaan itu yang pertama jelas apresiasi ya. Ketika dalam rapat rutin bulanan itu ada apresiasi, misalnya saya ucapkan, saya sampaikan kebaikan-kebaikan guru yang saya temukan ketika supervisi itu di depan guru-guru yang lain.
sehingganya akan memotivasi bagi guru tersebut yang bersangkutan dan juga bagi guru yang lain. Kemudian biasanya kalau di tempat kami ini paling senang ketika memang diajak keluar. Dalam arti keluar itu diajak contohnya makan siang di luar bersama keluarganya misalnya seperti itu yang paling sering kami lakukan seperti itu. Jadi pendekatan kami terhadap para guru kami itu dengan pendekatan kekeluargaan, dan ciri khas keluarga itu kan makan bersama. Nah itu yang selama ini menjadi sesuatu yang mungkin sepele ya, tapi itu yang menjadi perekat ukhuwah di antara para guru di sini, termasuk perekat ukhuwah antara kepala sekolah dengan para guru seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali Pak keluargaan di sekolah Bapak. Kepala sekolah dan para guru pun sangat bekerja sama dengan baik. Kemudian pertanyaan yang ketiga Pak, bagaimana cara melakukan penilaian terhadap kinerja guru dalam proses supervisi akademik? Kalau untuk penilaian guru itu standar aja sih. Jadi kita kan ada borang atau instrumen penilaian ada item-itemnya. Dalam proses pembelajaran itu kan ada langkah-langkahnya, nggak ujuk-ujuk guru masuk, nah kita belajar bahasa Inggris aja, enggak kan gitu, mesti ada salam dulu, kemudian meminta siswa untuk memimpin doa, kemudian setelah memimpin doa itu ngecek atau absensi siswa, kemudian tanya kabar siswa, baru pembukaan dan lain sebagainya, ada urutannya. Nah itu saya punya item-item itu. Ketika guru sudah mengajar, saya tinggal mencocokkan dengan item itu gitu. Jadi misalnya guru sudah mengajar, oh sudah melakukan pembukaan saya centang, sudah dilaksanakan gitu. Oh sudah berdoa saya centang, oh belum, berarti tidak saya centang. Nah nanti yang belum ini akan saya bicarakan secara personal. Jadi kalau ada kebaikan itu dibicarakan di tempat umum. Tapi kalau ada yang kurang pas atau yang kurang harus diperbaiki, itu saya sampaikan secara personal. Saya panggil, tak ajak ke ruangan saya, atau mungkin kalau sesama guru laki-laki, mungkin saya bonceng kemana sambil ngobrol masalah itu. Kalau yang perempuan sudah nggak boleh kan ya. Perempuan saya panggil ke sini, saya ajak ngobrol, kemudian saya sampaikan hal yang mungkin terlewat atau mungkin saya yang terlewat dalam mensupervisi tersebut. Baik Pak, berarti kepala sekolah juga memperhatikan keterampilan guru yang dalam mengajar, dan saat memberi nasihat pun di belakang ya Pak. Iya, jadi keterampilan guru itu kan banyak, keterampilan membuka kelas, keterampilan menyampaikan materi, keterampilan menjawab pertanyaan dari siswa yang belum paham, termasuk keterampilan membuat ice breaking ya, membuat supaya kelas itu enggak jenuh tuh dikasih permainan apa, game apa, atau diajak guyon seperti apa, itu semua ada penilaiannya, termasuk menutup pelajaran, mengucapkan perpisahan kepada siswa itu ada penilaiannya juga gitu. Dan semua itu insya Allah dilaksanakan oleh guru-guru di SMP Wahdatul Umah. Baik Pak, selanjutnya pertanyaan keempat, bagaimana program pelaksanaan supervisi administrasi guru dan kapan program supervisi dibuat? Ya, kalau untuk supervisi administrasi guru itu sama, kita laksanakan sebulan sekali. Guru itu kan kewajibannya ya salah satunya kan membuat silabus ya. Silabus sudah ada ya. Kemudian membuat seperti ini RPP. Nah, guru-guru di SMP Wahdatul Umah itu kita mensiasatinya itu adalah dengan tiap bulan itu mereka harus menyetor RPP dalam bulan depan yang akan mereka ajar. Itu. Jadi ketika mereka itu tidak nyetor RPP, mereka nggak boleh ngambil gaji di bulan itu. Contoh ini kan ada beberapa KD ya, beberapa RPP. Ya. Ini dibuatnya sebulan sekali buat ini. Nanti bulan depan buat ini lagi. Yang akan diajar di bulan ke depan. Contoh dia akan ngambil gaji bulan Mei, ya kan? Berarti dia sudah membuat RPP untuk bulan Mei. Gitu. Begitu sudah buat RPP dalam bulan Mei, dia boleh ngambil gaji. Gitu. Maka pembuatan RPP ini wajib, karena ini juga administrasi sekolah, juga administrasi kedinasan. Jika nanti ada akreditasi, ada pembinaan dari pengawas pembina, itu butuh RPP. Dan semuanya kita berkaskan simpan dengan baik seperti di lemari itu contohnya.
semua punya arsip masing-masing seperti itu. Masya Allah, sangat sangat tertib ya Pak ya. Ya, kami berusaha. Kalau dibilang sangat tertib ya masih belum juga, kami tetap berusaha sebaik mungkin. Walaupun terkadang ada kendala teknis ya Mas, jadi dalam pelaksanaan program itu ada kendala teknis namanya, misal ada guru yang pas harus ngumpul RPP sedang sakit dan sebagainya, itu kan harus yang kita maklumi, tidak bisa kita paksa harus kok gak gajian ya gimana kalau seperti itu kan. Jadi ada hal-hal teknis itu yang menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada saat itu. Jadi kalau dibilang tertib banget ya belum. Kalau berusaha tertib insya Allah. Baik Pak, pertanyaan kelima, bagaimana keterlibatan guru dalam perencanaan program supervisi administrasi sekolah? Keterlibatan guru dalam perencanaan supervisi administrasi sekolah itu sebenarnya lebih kepada kepala sekolah dan wakil kurikulum ya. Jadi saya lebih sering ngobrol itu dengan wakil kurikulum, membuat strategi bagaimana guru itu bisa menyelesaikan administrasi sekolahnya. Kan tidak cuma RPP ya, termasuk bagaimana dia absen siswa, bagaimana dia menulis jurnal kondisi siswa. Jadi setiap guru itu punya jurnal, jadi misalnya ada catatan ya, ada kejadian ketika mengajar dan itu harus didokumentasikan dalam bentuk tulisan untuk bisa ditindaklanjuti, itu juga harus ada gitu. Jadi saya membuat menyusuni dengan kurikulum lalu mensosialisasikan kepada para guru. Jadi administrasinya seperti ini ya, harus dilakukan oleh guru. Walaupun ya zaman sekarang mungkin guru itu terlalu sibuk menyusun administrasi sehingga dalam mengajar itu katanya hanya sisa-sisa waktu, sebenarnya enggak juga seperti itu. Jadi administrasi itu kan yang terpenting untuk RPP seperti ini, dan ini kita kasih waktu kan sebulan sekali untuk setor ya. Enggak langsung buat setahun, enggak, sebulan sekali mau ngajar di bulan itu, maka bulan itu dia harus punya RPP-nya. Kemudian untuk jurnal dan sebagainya itu kan bisa mungkin sementara ketika tidak membawa buku jurnal bisa dicatat di HP dulu, kemudian nanti dipindahkan ke buku jurnal. Nah, yang kita mau ada akses setiap hari siswa, kita tahu kondisi siswa itu yang masuk berapa hari itu, yang nggak masuk itu berapa, kemudian yang sakit itu berapa, yang izin itu ada berapa, seperti itu. Dan ada kejadian apa, kok nggak ada kejadian, berarti kan tidak nulis di buku jurnal. Dan serta administrasi lainnya yang sudah kita sosialisasikan sebelum tahun ajaran baru di dalam raker. Contoh untuk 2022-2023 nanti kita rakernya itu di bulan Juni 2022 gitu. Berarti guru itu wajib ya Pak membuat jurnal pembelajaran setiap pertemuannya? Jurnal itu wajib, cuman jurnal yang dimaksud tadi itu adalah kondisi siswa. Ini wajib tiap hari ya, kondisi siswa, berapa siswa yang masuk di kelas itu, ada yang sakit enggak, sakit apa, posisi di mana, yang izin kemana, sudah membuat surat izin atau belum, seperti itu. Itu yang harus ditulis guru setiap mengajar di jurnal masing-masing. Dan nanti jurnal kelas khusus untuk mencatat kejadian, contoh ada siswa yang tidak pakai ikat pinggang, nggak pakai seragam pada yang sesuai dengan ketentuan, maka itu catatan khusus, ada jurnal khusus untuk mencatat itu. Jadi memang sebuah kewajiban ya, walaupun juga yang apalagi kewajiban yang pertama tadi itu harus dilaksanakan. Kalau jurnal khusus kan ketika ada hal khusus yang ditemu saja. Baik Pak, terima kasih. Last question ya Pak, pertanyaan terakhir, komponen administrasi apa saja yang tertuang dalam program supervisi Pak? Komponen yang tertuang dalam program supervisi itu yang pertama administrasi ya. Tentu itu adalah yang pertama kelengkapan perangkat pembelajaran. Jadi kelengkapan pembelajaran itu seperti RPP, kemudian media pembelajaran. Dia pakai apa medianya? Oh, dia pakai LCD proyektor, tapi nggak pakai laptop, dia pakai HP. Ya, itu catatan juga. Oh, ternyata sudah bisa menggunakan LCD proyektor menggunakan HP. Kemudian, oh dia menggunakan sarana lab komputer. Jadi kita catat sarannya apa aja. Kemudian media pembelajarannya apa? Bukannya contoh media sarananya dia menggunakan LCD proyektor, kemudian untuk medianya menggunakan kanal YouTube atau Instagram atau video-video yang dibuat sendiri. Ya, itu kita ada semuanya ada di dalam komponen-komponen supervisi yang akan kita nilai. Kemudian yang berikutnya
Tentunya tentang keterampilan guru dalam mengondisikan kelas, mulai dari masuk kelas, pembukaan, kegiatan inti, kegiatan penutup, dan juga ada refleksi pembelajaran di hari itu semua kita nilai. Semua ada pada komponen itu, dan semua itu standarnya harus dilaksanakan semuanya. Namun dia nggak memungkiri ya, sebagai manusia terkadang ada langkah itu yang terlewat karena mungkin saking enjoynya di kelas itu ada langkah yang terlewat, dan itu juga sebagai pertimbangan. Misalnya langkah yang terlewat itu memberikan umpan balik kepada siswa, karena mungkin gurunya saking asiknya ngajar, saking asiknya menjelaskan, kemudian saking asiknya berinteraksi dengan siswa, dan waktunya sudah habis. Maka guru juga harus punya strategi bagaimana cara menutup ketika waktu sudah habis. Kalau waktu masih 5 menit lagi, 10 menit lagi, enak nutupnya. Diminta refleksi, kemudian dikasih pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang disampaikan tadi, anak diminta menjelaskan ulangan, enak. Tapi kalau waktu sudah tet, itu gimana? Nah itu kita juga ada penilaian khusus untuk guru-guru yang dalam kondisi-kondisi seperti itu. Begitu. Masya Allah, terima kasih Pak telah menjawab pertanyaan terakhir dari saya. Saya doakan semoga Bapak sehat selalu, Amin. Semoga diluaskan rezekinya. Amin. Semoga Bapak dapat membawa SMP IT Wahdatul Ummah Metro semakin berjaya dan semakin maju ke depannya. Dan terakhir saya minta Bapak untuk doain saya juga semoga bisa membawa manfaat juga Pak kepada ya, dunia pendidikan nantinya. Semoga yang dilakukan oleh Mas siapa tadi, Mas Soleh ya? Mas Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf Soleh semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Setiap tugas yang diberikan kampus itu ketika kita niatkan untuk ibadah dan kebaikan selalu menjadi pahala. Tapi ketika kita hanya niatkan untuk supaya dapat nilai, ya dapatnya nilai aja gitu. Maka semoga ketika yang diniatkan dari awal tadi niat untuk yang kebaikan, untuk Allah Subhanahu wa taala, semoga akan membawa kebaikan pada hari ini dan masa depan. Di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Baik Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Saya pamit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi video wawancara dengan kepala sekolah terkait supervisi pendidikan. Semoga dapat membawa manfaat kepada semuanya dan dapat menambah pengetahuan kepada kita semuanya terkait dunia pendidikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.